Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang Rasul contoh teladan yang baik. Kira-kira apakah semua yang dilakukan Nabi perlu kita contoh? Maka jawabannya tidak semua. Ada yang dilakukan Nabi boleh kita ikuti, boleh kita lakukan. Ada juga yang dilakukan Nabi tidak boleh dan tidak bisa kita ikuti. Yang kecil-kecil mau saja cara berbicaranya Nabi. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, di situ ada hadis annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bikalamin bayyin faslib. Nabi itu kalau berbicara tidak pernah terlalu cepat cara ngomongnya dan tidak pernah lambat sekali. Artinya apa? Cara berbicaranya Nabi itu jelas kedengaran, dan biasa beliau kalau berbicara diulang sampai 3 kali. Yahfazuhu man jalasa ilaihi, sehingga orang yang dia temani bicara jelas ke apa Nabi bilang. Ini boleh diikuti. Ya, artinya apa? Ada memang orang itu kalau bicara tidak tahu apa Nabi bilang. Orang Bugis bilang mak garemeng. Ya, dia sengaja tahu. Kalau Nabi jelas mentongi caranya. Bahkan nak ulang-ulang sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kelurahan Panampu, dan juga yang terhormat Pak Seklur yang hadir, yang terhormat Bapak Binmas, Pak Babinsa, Bapak Imam Kelurahan Panampu, Ketua Pembangunan Masjid apa lagi? An-Nur, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim, semua tokoh agama, tokoh masyarakat tanpa terkecuali. Mohon maaf kami tak sempat sebutkan satu persatu nama tak semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah Maulidur Rasul yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita selalu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya ini bukan perayaan tapi peringatan. Karena perayaan itu dalam Islam cuma 2. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Ini hanya disebut peringatan. Jadi tidak heran kalau ada orang sudah lewat nih bulan Maulid masih Maulid ki. Kan peringatan ji. Terserah kita mau ki adakan Maulid di bulan Ramadan bisa tonji. Mau ki Maulid di bulan berapa pun sebenarnya boleh. Cuma bertepatan ini bulan momentum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus tongi kalau diperingati di bulan ini karena bulannya begitu. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran selalu kita dengar dibacakan oleh qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang Rasul contoh teladan yang baik. Kira-kira apakah semua yang dilakukan Nabi perlu kita contoh? Maka jawabannya tidak semua. Ada yang dilakukan Nabi
boleh kita ikuti, boleh kita lakukan. Ada juga yang dilakukan Nabi tidak boleh dan tidak bisa kita ikuti. Apa itu kira-kira yang dilakukan Nabi boleh kita ikuti? Contoh, kalau kita baca-baca itu kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, itu bukunya kalau dibaca dari awal sampai akhir menetes air mata. Di situ dijelaskan tentang sejarah Nabi, tapi ini singkat saja. Coba lihat yang kecil-kecil mau saja cara berbicaranya Nabi. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, di situ ada hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bikalamin bayyin faslib. Nabi itu kalau berbicara tidak pernah terlalu cepat cara ngomongnya dan tidak pernah lambat sekali. Artinya apa? Cara berbicaranya Nabi itu jelas kedengaran, dan biasa beliau kalau berbicara diulang sampai 3 kali. Yahfazuhu man jalasa ilaihi, sehingga orang yang dia temani bicara jelas ke apa Nabi bilang. Ini boleh diikuti. Ya, artinya apa? Ada memang orang itu kalau bicara tidak tahu apa Nabi bilang. Orang Bugis bilang mak garemeng. Ya, dia iseng agak apa? Kalau Nabi jelas mentongi caranya, bahkan nak ulang-ulang sampai 3 kali itu. Ini baru cara bicaranya Nabi. Yang kedua, cara berjalannya Nabi. Ya, ini juga bisa kita contoh. Di dalam riwayat juga disebutkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berjalan takaffa'a. Kaffa'a itu dia tunduk. Kaffa'a, ya, kaffa'a, takaffa'a, takaffuan. Dia tundukkan kepalanya ka'annama yanhattu min sababin. Seperti kalau dia jalan di tempat yang turun. Jalanan yang turun. Jadi artinya apa? Nabi itu cara jalannya tidak pernah mendongakkan kepala. Kalau ada orang jalan mendongakkan kepala begini, itu simbol kesombongan. Meskipun dia bilang tidak sombong begini menton je caraku jalan. Kalau mau kita contohi Nabi, kasih tunduk-tunduk tongi sedikit kepala tak, itu bentuk kerendahan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab akhlak lil banin, Nabi itu paling tidak suka kalau ada orang jalan balik kanan terus begini. Kalau bukan balik kanan balik kiri. Ada memang orang itu balik. Kenapa? Dikhawatirkan siapa tahu melihat ke kanan, melihat rumahnya orang jelek, nak komentari bising. Balik ke kiri, nak lihat rumahnya orang hancur, nak komentari bising. Jadi itu cara berjalannya Nabi. Tunduk, ya, takaffa'ah, tunduk, dia tundukkan kepalanya seperti seakan-akan Nabi berjalan di tempat jalanan yang turun. Ini baru karakternya Nabi. Ini uswatun hasanah. Pertanyaannya apanya Nabi mau dicontoh? Ya, kan tentu ada yang mesti dicontoh. Ya. Kemudian apanya lagi? Cara makannya Nabi. Kira-kira bedanya kita dengan Nabi itu beda sedikit je. Kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit makan. Kalau Nabi itu makan, idza akala, ya, la'ika sa'ibahu. Nabi itu kalau dia makan, dia menjilati tangannya atau jari jemarinya 3 kali. La'ika asabahu salasan, dia menjilati tangannya 3 kali. Tapi kalau tidak bisa ki contoh itu jamma ki. Cuma sunnahnya begitu. Nabi itu makan pakai apa namanya? Hanya 3 jari, karena yang dimakan Nabi kan kebanyakan kurma. Tapi kalau mau ki makan nasi atau mau ki makan bakso, masa mau ki pakai jari. Kalau ndak mau ki ikuti itu jamma ki. Kayak itu sunnah-sunnah yang kecil gitu. Ini cuma contoh kecil saja. Kemudian cara tidurnya Nabi bagaimana? Cara tidurnya Nabi itu tidak pernah terlentang, tidak pernah menghadapkan mukanya ke atas.
Itu biasa kenapa banyak orang keras caranya mengorok kalau tidur. Karena minta maaf, orang gemuk seperti saya itu wajib hukumnya mengorok kalau tidur. Tidak kurasa memang, tapi istriku kadang terganggu. Dibilang kadang dia bilang, besar na suara tak ngorok. Jadi saya bilang, kapan aku ngorok na tidak mengorok ya. Itulah Nabi, cara tidurnya Nabi itu dia baring, miringkan posisi badannya ke sebelah kanan, kemudian wada'a kaffahu al-yumna, dia simpan, letakkan tangan kanannya ini tahta khaddihil aiman, di bawah pipinya bagian kanan. Jadi itu Nabi tidurnya begini. Ya, itu cara tidurnya Nabi. Baru Nabi itu kalau mau tidur, apa dia yang diajarkan kepada kita? Kira-kira kalau kita mau tidur, apa yang kebanyakan dipegang? Quran atau HP? Jengki. Kalau mau tidur, ada doa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Membaca kul huwallahu ahad 1 kali, kul a'udzu birabbil falak 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali, ditambah ayat kursi 1 kali, boleh juga ditambah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yakin insya Allah tidak akan mimpi buruk dan tidak akan diganggu oleh jin pada saat tidurnya. Ini contoh-contoh kecil saja. Apalagi Nabi itu kalau ketawa, ya, duhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ketawa illa tabassuman, tidak terlalu terbahak-bahak, ha, senyum saja sampai sedikit saja kelihatan. Bahkan Nabi itu bisa dikatakan tidak pernah terbahak-bahak seperti terbahak-bahaknya orang orang yang terlalu besar suaranya. Ada memang orang itu ketawa terlalu keras ketawanya. Nabi itu kalau ketawa tabassuman, hanya sedikit saja. Ya, jangki juga malas senyum. Ada mentung orang itu malas senyum mukanya. Kalau ada orang malas senyum mukanya, jengkel terus lihat pakai balesi. Saya tadi saya susahnya tadi kuda apa ini Masjid An-Nur. Saya bertanya di luar, ada orang kutanya macam-macam tongi kuliah mukanya. Ada yang ditanya senyum enak dilihat, jadi bilang gak pantas cantik ini ibu. Ada juga senyum kayak tongki mau makan. Tapi di mana itu capoa? Ada tom yang bilang, oh iya, Pak Ustaz, capoa di sini ki enaknya toh caranya. Itu namanya attitude, adab. Banyak orang itu tidak tahu akhlak, Pak. Makanya itu akhlaknya Nabi dicontoh. Contoh, kalau singgah ki bertanya sama orang naik motor, matikan dulu mesin motor baru turun ki dari motor kalau bisa. Kalau di atas mobil, saya tuh kalau di atas mobil mau singgah bertanya, tidak pernah Kak bertanya di atas mobil. Kalau tidak buru-buru ya, kalau tidak buru-buru Kak turun nggak dulu, tanya orang tabe di mana jalan macam-macam tongi mukanya orang. Ada yang senyum, iya, oh iya di sini ki, ada tong biasa tadi di mana itu Capua, ada masjid, saya cari Masjid An-Nur nama, kayak mau Kak namakan, bisa lagi, bilang ini Nabi mencontohkan bagaimana senyum saja. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyum kepada wajah saudaramu juga sedekah. Yang penting jangan salah paham, senyum adalah sedekah. Lewat kota amal di depan tak lupa ke bawa uang, dia bilang oh senyum adalah sedekah, jadi senyum-senyum di depan kota amal. Bukan itu maksudnya. Senyum sama orang itu yang dicontohkan Nabi. Apalagi contoh kecil lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumahnya apa yang dilakukan? Pernah kita baca sejarahnya siapa yang mencuci baju? Ya, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Aisyah, Sayyidatuna Aisyah istrinya Nabi ditanya, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Apa jawabannya Aisyah? Yafli thawbahu, dia sendiri yang cuci bajunya. Wa yahlubu syatahu, dia sendiri yang peras susu kambingnya.
wa yakhdumu nafsahu, dia sendiri yang urus dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf, ini malam saya bela ibu nih, Pak, tugasnya sebenarnya mencuci itu tugasnya laki-laki, Pak. Memasak di rumah tugasnya laki-laki. Ya Pak, menyetrika tugasnya laki-laki. Setuju ke atau tidak? Yang penting ku sampaikan saja ini. Ku bela kini malam bu nih. Nabi kan begitu. Tugasnya perempuan cuma dua ji, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada suami. Jadi kalau nasuruh ki suami tak mencuci, bu mencuci ki. Nasuruh ki suami tak memasak, memasak ki. Ya toh? Menangi laki-laki ya. Paham ki bu? Tugasnya memang laki-laki sebenarnya mencuci pakaian, seperti Nabi. Kalau ada robek pakaiannya dia sendiri yang jahit, tugasnya laki-laki. Kalau perempuan dua aja tugasnya, berbakti sama Allah, berbakti kepada suaminya. Jadi jangan lalu ki melanggar. Kalau bilang suami kita cuci kan pakaianku, cuci ki. Sepakat mungkin. Itu contoh-contoh yang seperti itu semua yang perlu dicontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi, nah, ada yang dilakukan Nabi tidak boleh diikuti dan tidak bisa dicontoh. Kira-kira apa itu? Nabi Muhammad istrinya berapa? Istrinya Nabi itu ada riwayat yang mengatakan 13 orang. Ada juga riwayat yang mengatakan 11 orang. Intinya banyak lah. Kira-kira bisakah dicontoh ini? Tidak bisa. Jadi kalau ada orang di luar sana selalu bilang kita harus ikuti sunnah Nabi, ya cocok nih sunnah yang mana ya dulu. Kalau bilang semua yang sunnahnya Nabi yang dilakukan harus kita ikuti semua, menikah tuh makin sampai 13 orang. Dan istrinya Nabi cuma satu saja perawan. Siapa itu? Sayyidatuna Aisyah. Selebihnya itu janda semua. Satu janda kaya, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Selebihnya itu janda umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jadi kalau mau ikuti sunnahnya Nabi, menikah maki cari maki janda di sana yang umur 80 tahun. Nikahi maki. Ada yang bertanya begini, Ustaz, kenapa Nabi, apa alasannya Nabi nikahi orang tua 60-80 tahun? Kira-kira apa alasannya? Alasannya begini, semua janda kaya yang semua janda tua yang dinikahi Nabi pada saat itu semata-mata Nabi mau menghindari fitnah karena suaminya mereka terbunuh di medan perang, tidak ada yang nafkahi, sementara orang tua baru janda. Nabi kan orangnya dermawan, selalu nabawakan makanan, selalu nabawakan pakaian, selalu bawakan ini. Nabi khawatir jangan sampai selalu kak datang ke rumahnya ini nanti terjadi fitnah. Nanti Nabi bilang orang, kenapa itu Rasulullah selalu datang di rumahnya janda tua itu? Caranya supaya terhindar dari fitnah, nah nikahi semua itu jandaya yang meninggal suaminya. Tapi cuma Nabi yang bisa begitu, kita tidak bisa begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut, ada memang yang disebut uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang memang boleh diikuti dan boleh juga tidak diikuti. Ada yang dilakukan Nabi tidak bisa lakukan kita. Ada yang dilakukan Nabi bisa tonjaki lakukan. Kalau kita bicara kelahiran Nabi terlalu panjang Bapak Ibu, singkat-singkat saja. Itu Nabi waktu lahir terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi. Satu, itu Nabi waktu dilahirkan dalam kondisi sudah memang disunnah, dikhitan. Ya, beda dengan kita, lahir belum pilih khitan. Kalau Nabi sudah dalam kondisi khitan. Yang kedua, Nabi waktu dilahirkan dalam posisi bersujud, kemudian tangannya memberi simbol kalimat tauhid, seakan-akan dia memberi isyarat la ilaha illallah. Begini tuh Nabi waktu lahir. Yang ketiga,
Nabi waktu lahir, jin tidak bisa mencuri berita di langit. Itu kan jin tugasnya mencuri berita di langit. Tapi waktu Nabi lahir, terhalang itu jin, tidak bisa lagi mencuri berita di langit. Karena minta maaf Bapak Ibu, itu sebenarnya jin suka mencuri berita. Jadi kalau ada gosipnya orang di langit, itu jin diambil itu gosipkah, baru sampaikan ke dukun-dukun. Minta maaf mami ke ini. Misalnya Dengkanang, ada ke Dengkanang di sini? Oh, ada. Mama Nabi, minta maaf Dengkanang. Ku ganti yang Dengkiri. Kalau Dengkiri kan tidak ada yang tersinggung toh. Contoh Dengkanang, Dengkiri, ya. Atau ndak usah pale, saya mau Fadli. Ini Fadli sudah ada beritanya di langit. Misalnya apa namanya? Mencuri ayam misalnya. Itu berita yang di langit diambil oleh jin, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi ini. Itu makanya biasa kenapa para dukun itu tahu. Nah, tahu semua itu yang terjadi karena bekerja sama dengan jin. Jin yang mencuri berita di langit. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW hadir, lahir, terhalang jin, tidak bisa lagi mencuri berita di langit. Apalagi waktu Nabi SAW dilahirkan, apinya orang Majusi itu tiba-tiba padam. Itu di dalam kitab Barasanji, ya. Kalau biasa kita baca Barasanji, ada itu anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, ya. Anta syamsun anta badrun, ini bahasa balaga, bukan berarti Nabi itu disamakan dengan matahari bulan. Lebih tinggi cahayanya Nabi daripada itu matahari dengan bulan. Kenapa? Perjalanan Isra Mi'raj, coba bayangkan, malaikat Jibril saja tidak bisa tembus sampai di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sendiri melejit naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu sejarah lahirnya Nabi. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mesti ditahu Nabi Muhammad itu lahir kan dihafal jin ke setiap tahun Maulid. Jangan cuma bayau saja diingat. Diingat tahu itu berapa anaknya Nabi? Berapa? Anak-anakku berapa anaknya Nabi? Bagus ini. Pernahkah dulu ceramah Maulid saya tanya berapa anaknya Nabi? Nabi bilang kalau tidak salah 3. Anak saya yang umurnya sudah hampir 3 tahun, baru 2 tahun lebih. Nah, hafal itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3, 4. Ya. Abdullah. Bagus anak-anak ini karena dia harus dihafal ini. Jangan cuma lagu-lagu TikTok dihafal. Jangan cuma itu yang dihafal. Gara-gara sebotol. Itu banyak hafal. Anak-anak Nabi dia tidak hafal. Siapa namanya bapaknya Rasulullah? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Oh iya. Kalau ada yang bisa jawab ini, saya kasih HP-ku. Tunggu dulu. Tunggu. Kalau ada yang bisa jawab, kasih HP-ku. Belum. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Batal nih. Sudah. Baik, 10 menit lagi kita lanjut. Sekarang karena banyak yang dilakukan Nabi tidak bisa kita lakukan, banyak yang dilakukan Nabi boleh kita lakukan. Oleh karena itu, tidak semua yang dicontohkan Nabi boleh kita ikuti, dan tidak semua juga yang dilakukan Nabi tidak bisa kita ikuti. Contoh lagi, kalau Nabi sholat, ya, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya bagaimana sholatnya Nabi. Intafakhat qadamahu, Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Kalau kita sholat malam bengkak tonji kakak kita, bengkak tonji tapi asam urat.
Nabi intafakhat qadamahu, bengkak kakinya. Ditanya Nabi oleh sahabat, atatakallafu hadza, kenapa ki masih mau lakukan solat malam ya Rasul? Solat malam sampai bengkak kaki kita. Nah ini sannak battalanan nih, berat sekali ini solat malam. Nah, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Nabi itu tidak ada dosanya? Nabi kan tidak ada dosanya, maksum. Kenapa masih lakukan solat malam? Apa jawabannya Nabi? Afala akunu abdan syakura, tidak bisakah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi intinya, saking cintanya Nabi sama Allah, Nabi solat malam bukan karena mencari surga. Nabi solat malam bukan karena takut neraka, tetapi karena dia bersyukur, dia sangat cinta kepada Allah, makanya dia solat malam. Itu tanda syukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir saya mau sampaikan, bagaimana perilakunya Nabi dalam kesehariannya. Itu Nabi pernah tonji berbohong, tapi bohongnya Nabi menyelamatkan orang. Pernah suatu ketika ada orang lewat di depannya Nabi. Ini orang dikejar, hampir dibunuh, lewat di depannya Nabi. Ya, ini orang apa Nabi bilang, ya Muhammad, ya Muhammad, jangan bilang-bilang nah kalau saya lewat di sini mau kak dibunuh. Bagaimana caranya Nabi selamatkan nyawanya nih orang? Kalau Nabi bilang, pas datang itu orang ditanya, Muhammad, apakah kau lihat orang tadi lewat? Kata Nabi, kalau saya bilang tidak kuliaki, bohong nggak? Kalau saya bilang kuliaki berarti bahaya nih orang, kesian mau dibunuh. Caranya Nabi supaya tidak bohong, nah geser ke badannya sedikit begini. Jadi yang tadinya berdiri begini, nah kasih miring badannya. Baru apa dia bilang, selama kak berdiri di sini belum pernah saya lihat lewat orang di sini. Karena tadi kan begini modelnya. Tapi jangan lalu kita pakai ini Pak Ibu. Jangan sampai kita pakai di balik-balik. Itu Nabi untuk menyelamatkan orang. Sama itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menegur orang tidak langsung terang-terangan. Kita biasakan banyak begitu, langsung terang-terangan. Yaitu namanya mempermalukan orang. Nabi tidak begitu. Apalagi dalam hal ibadah, Nabi itu menghargai semua pendapat. Itu Nabi. Kita tonji ini yang selalu beser-beser kan, beser-beser. Apalagi di masjid-masjid tuh. Doa iftitahnya Nabi apa? Doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khata'i. Itu doa iftitahnya Nabi yang dipakai Muhammadiyah. Doa iftitah tak kita ini yang ahlu sunnah wal jamaah, bukan doa iftitah dibaca Nabi. Siapa yang baca itu? Waktu Nabi sholat, ada sahabat di belakang baca apa nama, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu, sampai seterusnya. Selesai Nabi sholat, Nabi tidak pernah bilang, ya siapa tadi yang baca itu berdosa, masuk neraka, tidak boleh. Coba lihat adabnya Nabi, menghargai perbedaan. Apa kata Nabi? Manil qail, siapa tadi yang baca itu? Angkat tangan sahabat, saya Rasul. Oh, karena kau baca tadi itu, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit. Jadi intinya apa? Doa iftitah yang kita baca ini benar tonji, yang dibaca orang Muhammadiyah juga benar tonji. Jadi tidak usah beser-beser di masjid kah. Sama juga kalau ada orang takbir masjid lain ini ku cerita, masjid di kampungku, bukannya di sini. Ada orang itu beser-beser masalah takbir. Contoh, Allahu Akbar, ada yang angkat tangan dekat telinganya. Ada juga yang takbir Allahu Akbar sejajar bahunya. Kira-kira yang mana yang benar ini? Karena pernah semua itu dilakukan Nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahassala yarfa yadah qaribun minal udhunain. Nabi ketika sholat, dia angkat kedua tangannya pada saat takbir dekat telinganya. Satu, cocok. Yang kedua, yarfa yadah hazwal mankibaihi, dia angkat tangannya sejajar bahunya, cocok tonji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang mana yang salah? Yang salah yang begini, Allahu Akbar. Ada orang begitu tuh?
Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, cocok. Allahu Akbar, cocok. Tapi kalau ada orang takbir seperti memencak, ini yang tidak ada contohnya. Ada biasa orang takbir itu seperti kalau make keri. Sama juga ya, bersedekap, cocok. Syekh Albani, Allahu Akbar. Imam Syafi'i, turun sedikit. Imam Hambali, Allahu Akbar, tidak bersedekap. Imam Malik, kan cocok semua. Ini perbedaan-perbedaan seperti ini perlu saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sama juga goyang-goyang telunjuk begini. Biasa kita orang begini. Kalau tahiyat terakhir atau tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah, jangan langsung menyalahkan, karena ada semua dasar hukumnya. Kalau tidak goyang-goyang telunjuknya, pendapat Imam Syafi'i yang kita pakai ini, Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Kalau nak kasih goyang di tangannya begini, ini pendapat Imam Maliki. Kalau 2 kali goyang, 1, 2, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau goyang begini tangannya, setiap naik keluar lafaz Allah, goyang Imam Ahmad bin Hambal. Mingka puna tak putar-putar begini, Imam kullu pitikana-kanai bawana. Jadi selama ada dasar hukumnya lakukan, tidak ada dasar hukumnya tidak usah dilakukan. Besar basmalah waktu sholat maghrib isya subuh benar, tidak baca bismillah benar, kecil bismillahnya benar, kunut di waktu subuh benar, tidak kunut juga benar. Siapa yang salah? Yang tidak datang sholat subuh. Jadi semua yang dicontohkan Nabi lakukan selama ada dasar hukumnya. Yang tidak dicontohkan Nabi tidak usah diikuti. Saya simpulkan, 1, jadi karena di dalam Al-Quran Allah menyanjung Nabi di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba bayangkan, Allah sendiri yang sanjung Nabi Muhammad. Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung, tinggi sekali adabmu hai Muhammad. Oleh karena itu saya simpulkan, 1, yang patut dicontoh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan sehari-harinya tadi. Bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara berjalannya Nabi. Asra'a misyatihi, cara jalannya Nabi tidak lambat, tidak terlalu cepat, tapi dia agak cepatkan langkahnya sedikit supaya bisa selesai urusan semua. Begitu. Kemudian Nabi dalam hubungannya kepada sesama manusia tidak pernah memukul orang tanpa sebab, kecuali di medan perang jihad baru dia memukul orang. Tapi kalau dalam hal hubungannya sama manusia, Nabi berbicara sama orang tidak pernah memotong pembicaraan. Nabi suka tonji bercanda, tapi cara bercandanya Nabi tidak kelewatan, tidak seperti kita. Dia mampu menjaga perasaan orang, bagaimana orang itu tidak tersinggung. Yang kedua, bagaimana hubungan Nabi SAW di dalam rumah tangganya. Saking sayangnya Nabi kepada istrinya, dia sendiri yang cuci pakaiannya, dia sendiri yang urus dirinya. Coba caranya Nabi memanggil istrinya enak, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi Pak, panggil Tom istri tak Pak, kasih enak-enak Tom cara tak panggil nih. Kalau putih istri tak panggil maki, oh dengkebo, ya oh sayang, panggil maki ya babes, gelek-gelek ku dengar ki. Ustadz agak hitam ki istriku, jadi saya harus panggil apa? Bila maki ya Hajar Aswad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panggilan romantis. Terakhir, bagaimana adabnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah tidak punya dosa, bersih dosanya, dijamin tompi masuk surga. Tapi Nabi masih rutin lakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. Yang dibaca Nabi yang pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Baqarah, nanti pi ruku habis pi surah An-Nisa. Kira-kira bisa ki contoh itu? Yakin dan percaya langsung kambuh asam urat Pak. Itu yang perlu dicoba. Yang pastinya di situ makin sadar bahwa kita ini tidak ada jaminan apa-apa, belum jelas surga atau neraka ditempati nanti, tapi masih malas untuk bangun sholat malam, masih malas berjamaah di masjid bagi laki-laki, masih malas sholat. Sementara Nabi tidak ada di dosanya, bersih dosanya,
tapi masih menjalin hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak, diizinkan meminum air di telaga Al-Kautsar kelak. Amin ya rabbal alamin. Doa. Mari kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan burung kutilang, burung cendrawasih, burung merpati, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.